Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, sedih pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau hidup di dunia ini, buatlah dirimu itu ka'annaka gharib, macam orang merantau. Orang yang merantau di Pekanbaru, dia tahu kampung halaman aslinya, maka dia tidak akan berpikir lama di sini. Karena sampai masanya target kerja selesai, gaji pun dapat, akan pulang ke kampung aslinya. Maka kalau ada orang dapat visa kerja 2 tahun di Kuala Lumpur, 2 tahun di Jeddah Saudi Arabia, 2 tahun di Hong Kong, menjadi tenaga kerja, menjadi pahlawan devisa negara, maka dia tidak akan buat rumah di tempat kerjanya itu, karena dia tahu kalau visanya habis dia akan pulang, karena bukan tempat asli dia. Maka kalau ada manusia berpikir dia akan menetap di alam perantauan ini, disitulah kesalahan fatal menghadapi hidup. Oleh sebab itu, mengapa malam ini ramai solat isya berjamaah, dilanjutkan dengan solat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan tausiah, dilanjutkan lagi nanti dengan tadarus Al-Quran. Tak lain tak bukan adalah mengumpulkan bekal untuk dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tak tahu dia mau pulang kemana, dia santai saja. Kamu tak sholat tarawih? Penuh masjid, pergilah duluan, nanti udah agak-agak kosong baru kami datang. Orang beriman tak begitu. Dia tidak memikirkan masjidnya, dia tidak memikirkan orangnya. Yang dia pikirkan, saya nanti mati bawa apa. Orang kalau pergi ke Makkah, Bapak Ibu, dari Pekanbaru nanti 30 Syawal itu sudah berangkat kloter pertama. Biasanya begitu. Kloter pertama Pekanbaru dilepas oleh Gubernur Riau dari Masjid Raya An-Nur menuju embarkasi Batam. Sampai di Batam menumpuk koper. Kenapa tak dikasih masuk? Gara-gara overweight, beratnya lebih. Koper hanya boleh 20 kilo. Bawa saja pakaian beberapa pasang. Setelah itu cukuplah bekal di Makkah, Madinah, Jeddah. Tapi jamaah dari Pekanbaru kopernya isi macam-macam. Begitu dibuka, rendang 2 plastik. Di samping itu bumbu pecel pula lagi, ikan teri pula lagi di samping. Di sampingnya lagi minyak angin sama minyak kayu putih. Akhirnya dibuka itu rendang, dimakan, rasa minyak angin. Ini kenapa banyak betul Pak? Kenapa banyak betul Bu? Ini untuk bekal kami nanti selama di Makkah. Padahal di total semuanya tak sampai 40 hari, cuma 35 hari. Dan orang membawa bekal luar biasa. Perjalanan 35 hari, bekalnya minta ampun. Tapi dia akan menghadap Allah. Perjalanannya berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tapi dia tak membawa apa-apa. Nanti kamu kalau mati bawa apa? Ya terserah aja lah. Terserah siapa. Oleh sebab itu kalau malam ini masih ada anak-anak muda yang sibuk sholat tarawih karena dia berpikir akan mati menghadap Allah, alhamdulillah. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa. Karena kalau malaikat maut datang, dia tidak menengok akte kelahiran.
Berapa banyak orang yang sudah divonis mati, tak mati-mati. Sudah sengaja dipanggilkan Ustaz Somad untuk baca Yasin. Ustaz tolonglah bacakan Ustaz. Kenapa mesti baca Yasin? Karena kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, idza quri'a fi amrin asirin, kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit-sulit, yang susah-susah, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan. Bagi yang susah melahirkan, dibacakan mudah lahirnya. Bagi yang susah rezeki, dibacakan mudah rezekinya. Bagi yang susah mati, dibacakan mudah matinya. Tolonglah bacakan Pak Ustaz. Ya Allah, berkat surah Yasin ini, maka cepatlah hendaknya anaknya lahir. Ya Allah, berkat surat Yasin ini, maka mudahlah hendaknya rezekinya. Ya Allah, berkat surat Yasin ini, maka lancarlah hendaknya perjalanannya ke tanah suci. Ya Allah, berkat surat Yasin ini, maka mudahlah hendaknya. Kenapa tidak dikuatkan? Kalau dikuatkan tersinggung anaknya nanti. Ya Allah, berkat Yasin ini, cepatlah matinya. Begitu 2 hari dibacakan, apa kabarnya? Sehat walafiat. Mati tak bisa direncanakan, mati tak bisa ditebak-tebak. Sampai masanya, idza jaa ajaluhum, kalau ajal limit waktu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tak pula bisa diperlambat, tak bisa dipercepat walaupun sesaat. Yang muda, berapa banyak orang muda meninggal dunia. Pergi ke rumah sakit, medical check up, cek dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, jantung, paru-paru, buah pinggang, semuanya sehat walafiat. Tak ada sedikit pun yang mengkhawatirkan. Apa kata dokter? Kesehatan bapak mantap. Turun dari rumah sakit, nyebrang, lupa menengok ke kiri, tabrak mobil, mati. Yang mau dibawa menghadap Allah ni apa? Oleh sebab itu yang pertama kali nanti ditanya ketika kita mati, malaikat tidak akan bertanya, hai Abdul Somad, dulu engkau PNS golongan berapa? Hai Bapak, dulu pernah sampai jabat kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala tak kepala? Yang akan ditanya adalah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya nanti pada engkau hari kiamat, sholatuhu, sholat. Saya mohon maaf, malu terlambat tadi. Sudah azan berkumandang, barulah Ustaz sampai. Jamaah belum lagi azan, sudah duduk di sok pertama, sok kedua, sok ketiga. Kenapa? Karena dia menghadap Allah akan membawa pahala langkah-langkah tapak kakinya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis semua yang sudah mereka lakukan dulu. Wa asarahum, bekas-bekas langkah tapak kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu, semuanya kami catat, semuanya kami hitung. Fi kitabim mubin, dalam buku catatan yang nyata. Nanti sampai masanya disuruh kita semua membaca buku catatan itu. Iqra. Di dunia ini kita suruh Iqra, baca Quran, Iqra, baca hadis, Iqra, baca fikih. Tapi nanti kita tak disuruh baca Quran, karena di sana bukan untuk mencari pahala, tapi yang dibaca adalah Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai alat penghitung, dan kau akan ditanya tentang semua yang pernah engkau lakukan dulu. Makanya berbahagialah orang yang sampai hari ini sholatnya berjamaah di masjid. Berbahagialah intizarus salah ba'da salah, menunggu sholat. Sholat zuhur jam 12 berapa sekarang? 12.15, 12.11 zuhur, jam 12 dia sudah duduk di masjid. Pak, kok cepat betul datangnya? Menunggu sholat. Tapi ada hamba Allah sudah jam 3 belum juga sholat zuhur lagi. Begitu jam 3 sibuk kantor, sibuk dagang, sibuk ruko, sibuk toko, sibuk bisnis, sibuk itu, sibuk ini. Akhirnya
sholat zuhur di awal waktu asar, tapi tangannya tetap juga mengangkat dua tangan. Allahu Akbar. Gombal. Tak sesuai antara yang kau cakapkan dengan perbuatanmu. Kau katakan Allahu Akbar, tapi engkau lebih membesarkan tokomu. Kau tak katakan Allahu Akbar, tapi kau lebih takut pada atasanmu. Kalau atasanmu yang memanggil, halo, iya Pak, nanti datang ya ke kantor cepat. Iya Pak, baik Pak, iya Pak, baik Pak, iya Pak, baik Pak. Jam 7 suruh datang, 6.30 udah duduk. Tapi kalau azan memanggil, hayya 'alas shalah, kalian aja duluan lah. Tak ada sikit pun lembut hatinya untuk datang ke rumah Allah. Alasannya banyaklah. Kenapa tak sholat tadi di Masjid Al-Ikhlas? Tak dapat parkir. Di dunia aja dia payah parkir, apalagi di akhirat nanti. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya jangan sampai tinggal. Makanya anak-anak itu umur 7 tahun sudah disuruh sholat. Muru auladakum bis shalah. Suruh anak kamu sholat. Wa hum abna'u sab'ah. Wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Suruh anak kamu sholat umur sab'ah, 7 tahun. Sholat. Wadribuhum fil ashrah. Pukul umur 10. Suruh 7, pukul 10. Tapi kalau saya sampaikan ini ke pengajian ibu-ibu wirid kasih sore asar, oh suruh 7, pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustaz nyuruh anaknya senang, nyuruh bapaknya yang payah. Padahal sholatnya bukan tanggung jawab ibu. Tak terhitung berapa SMS WhatsApp masuk. Ustaz Somad, bagaimana cara nyuruh suami biar supaya sholat? Suami bukan tanggung jawab ibu. Suami ibu tanggung jawab mak ayahnya. Dia akan ditanya. Tapi kalau ibu mau sukarela, itu menjadi amal soleh. Ibu seorang relawan yang akan mendapatkan pahala. Relawan menyelamatkan Aceh ketika tsunami. Relawan ketika ada korban banjir bandang. Relawan ketika terjadi gempa di Sumbar. Ibu tercatat sebagai relawan. Relawan apa? Menyuruh suami biar sholat. Cuman yang jadi pertanyaan, suami ibu itu tak sholatnya sekarang atau dari dulu? Dari dulu Pak Ustaz. Kok bisa nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, kami ini bukan orang baik Pak Ustaz. Dia iblis, saya setan. Tapi kemudian akhirnya kami tobat. Kami bingung menjalani hidup nih Pak Ustaz. Bisnis berhasil, rumah besar, mobil mewah, anak-anak sudah, tapi batin kami terasa kering. Akhirnya saya pun ikuti pengajian Pak Ustaz. Maka saya pun sholat, alhamdulillah. Jadi ibu selalu ikut pengajian saya, selalu Pak Ustaz. Kenapa tak pernah nampak mukanya? Saya lewat streaming aja Pak Ustaz. Di masjid mana? Masjid Al-Ikhlas datang? Tidak. Masjid An-Nur ada? Tidak. Masjid Al-Falah ada? Tak pernah. Lalu masjid mana? www.youtube.com. Jadilah daripada tidak sama sekali. Apa itu yang dimuliakan Allah? Maka kalau sudah begitu jadinya, akhirnya kacau balau. Maka kalau bangunan itu dari awal indah, maka ketika datang anak laki-laki mau meminang anak perempuan, yang pertama kali ditanya adalah agama. Tadi kita bacakan doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Agama duluan. Kenapa agama dikebelakangkan? Agama pokok pangkal yang akan kita bawa mati menghadap Allah adalah Islam. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa, jangan sampai kau mati melainkan dalam keadaan wa antum muslimun. Kau mati dalam keadaan muslim. Tak ada gunanya, karena semua tak akan dibawa. Dulu Cina-Cina mati bawa emas, subang emas, rantai emas, galung emas, gelang kaki emas. Tapi ternyata tak ada lagi orang Cina mati bawa emas. Saya tanya orang kawan dari Bagan Siapi-Api, gimana di Bagan? Orang Cina mati masih bawa emas? Tak Pak Ustaz. Kenapa tak bawa emas? Takut kuburnya dibongkar Malik. Dulu Malik takut sama hantu.
Sekarang dunia sudah mau kiamat, hantu itu takut sama maling. Oleh sebab itu, maka yang akan kita bawa inilah solat kita. Apapun yang akan terjadi, solat, solat, solat. Tengok Raja Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia, ditinggalkannya Obama. Obama, kata dia, ada videonya di share. Bapak Ibu ada dapat videonya? Ditinggalkannya Obama. Ditanya dia sama Obama, kamu ada? Kata Obama. Itu terjemah bahasa Arab. Pak serius banget. Mau sembahyang sebentar kecil. Salman bin Abdul Aziz. Salat yang utama. Saya pernah ke rumah salah seorang bupati di Riau ini. Tak boleh sebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Duduk saya di situ dan dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, saya permisi Pak, ke masjid dulu. Iya Pak Ustaz, ya. Saya pergi. Dalam hati saya, bupati-bupati kita ada sholatnya. Saya pun sampai ke masjid. Tak lama sesudah itu saya tengok tamu-tamu yang ada di rumahnya itu dibawanya semua ke masjid. Mantap. Patutlah kita tak boleh suuzon. Ya ayyuhallazina amanu, ayat orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kau tahu jauh-jauh daripada prasangka. Jangan bersangka-sangka. Untung saya tak sempat cakapkan. Kalau sempat saya cakapkan, saya tadi ke masjid, dia tetap juga terima tamu. Malu sendiri di hadapan Allah. Rupanya begitu sampai masjid, sudah tamu-tamu dibawa semua. Bisa tak kita membawa tamu kita? Jangankan diri kita, jangankan istri kita, jangankan anak kita, kadang membawa diri kita pun payah. Segan pada tamu, segan pada ini, segan pada ini. Memangnya kalau kita mati menghadap Allah, ada dia menolong kita? Mana bisa? Yauma la yanfa'u malun. Saat kau mati menghadap Allah, tak ada gunanya harta wala banun, anak. Selama ini kenapa tak sholat? Harta anak, harta anak. Kenapa kau tak sholat? Ngurus panen sawit. Kenapa tak sholat? Mau menimbang gotah. Kenapa tak sholat? Sibuk menjaga toko, banyak orang beli. Kenapa tak sholat? Sibuk mengurus bisnis. Kenapa tak sholat? Membawa anak, cucu, menantu. Padahal kalau kita mati, semuanya itu tak akan ada bisa menolong di hadapan Allah SWT. Bisa Pak Ustaz? Saya punya advokat. Advokat? Iya. Yang dingin manis-manis itu advokat Pak Ustaz. Advokat Pak Ustaz, pengacara tak bisa dibawa mati Pak. Apalagi pengacaranya Ruhut Stompul sama Hotman Paris Utapia. Tak bisa, dia aja tak bisa menolong diri dia, apalagi menolong kita di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, dari saudara kandung pun lari. Wa ummihi, emak kandung lari meninggalkan anak, anak lari meninggalkan emak. Wa abi, ayah lari meninggalkan istri, istri lari meninggalkan. Wa bani, anak-anak. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Makanya di bulan Ramadan ini yang paling dijaga orang adalah sholat. Sholat tarawih aja orang takut tinggal. Jangankan sholat maghrib, jangankan sholat asar, sholat tarawih orang takut tinggal. Mana buktinya Pak Ustaz? Tadi sore ada orang kirim SMS sama saya. Ustaz Somad, ya, saya alhamdulillah puasa Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sahkah puasa saya kalau saya tak sholat tarawih? Itu pertanyaannya. Lucu juga saya bacanya. Apakah puasa saya sah Pak Ustaz kalau saya tak sholat tarawih? Puasa sama tarawih tak ada hubungan. Tapi dia sudah menghubungkan eratnya sampai-sampai takut tak sholat tarawih karena puasanya dia khawatir tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 29 malam ke masjid. Diharapkan apa? Jinak kaki ke masjid, lengket hati ke masjid. Maka setelah keluar dari Ramadan ini, anak-anak muda tetap menjadi aktivis remaja masjid. Bapak-bapaknya tetap membawa anak-anaknya ke masjid. Yang sudah tua memanglah masanya ke masjid. Kalau sudah tua tak ke masjid kapan lagi?
Saya pernah ceramah di salah satu masjid di Panam. Saya tengok isinya anak-anak umur 7 tahun ke bawah semua. Ributnya minta ampun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berikut ini marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad MCMA. Wow. Mana cara ceramah? Bingung saya. Saya tanya pengurus masjid, Pak, ini anak-anak mudanya mana? Kenapa anak umur 7 tahun ke bawah semua ini? Anak-anak muda kita kemana? Habis sudah Pak Ustadz di saku warnet sama karaoke. Ibu-ibunya mana? Kenapa tak ada? Ibu-ibunya Pak Ustadz sudah diambil oleh Mahabharata, Utaran, Abad Kejayaan. Tak ada tersisa lagi. Jadi di masjid itu tinggallah 7 tahun ke bawah sama 71 ke atas. Yang satu sedang ribut-ributnya, yang satu sedang sunyi-sunyinya. Apa yang mau diceramahkan itu? Akhirnya saya ajarkan aja gerakan-gerakan sholat. Adik-adik, anak-anak, tengok Ustaz ya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ternyata begitulah keadaan masjid-masjid kita. Tapi Masjid Al-Ikhlas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 36 Sukajadi Pekanbaru. Kok hafal Pak Ustaz? Saya baca di sini. Ternyata semuanya ada. Ibu-ibunya komplit, bapak-bapaknya ada, datuk-datuknya hadir, cucu-cucunya datang, ada di bawah tak muat naik ke atas, semuanya ada. Yang penting daripada itu, terpenting adalah menjaga istiqomah, menjaga istri, menjaga istiqomah. Tapi kalau suami bisa istiqomah gara-gara istrinya, mantap. Istri bisa istiqomah gara-gara suaminya, hebat. Bapak dulu tak pernah ke masjid, kenapa sekarang rajin ke masjid? Istri saya minta antar terus Pak Ustaz. Tiap hari minta antar, terus lama-lama muak saya antar lah. Betapa banyak suami tak hobi ke masjid, jadi suka ke masjid. Suami tak suka pengajian, jadi suka pengajian. Bapak gimana ceritanya, kronologisnya suka pengajian ini? Istri saya minta antar ke pengajian Pak Ustaz. Terus saya antar, habis itu saya pulang. Malas saya pengajian, ngantuk saya dengar pengajian. Isinya itu aja. Marilah kita bertakwa, marilah kita bertakwa, marilah kita bertakwa. Akhirnya pulang saya. Habis itu dia nelpon saya, Pak Ustaz. Pak, jemput mama ya. Habis itu saya datang. Saya bilang pulang aja lah sendiri. Nanti dilarikan supir taksi. Akhirnya saya jemput dia Pak Ustaz. Saya jemput, rupanya Ustaz itu lama pula pengajian malam itu. Saya tunggu di pintu. Saya mau marah nih dah. Saya sudah mau marah di pintu. Lama betul pengajiannya. Pas saya dengar-dengar, hebat pengajian tafsirnya. Siapa nama Ustaznya? Dr. Haji Mustafa Umar. Oh mantap, kok bisa dia menjelaskan Quran gak nengok terjemah ya? Saya aja udah baca terjemah depak bolak-balik tak paham. Kok bisa dia bisa? Akhirnya saya duduk di kursi belakang Pak Ustaz. Lama-lama saya pindah ke tengah, lama-lama saya pindah ke depan. Sampai sekarang saya tak berhenti mengaji. Gara-gara siapa? Gara-gara istri saya. Betul kata Nabi, ad-dunya mata. Dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha. Sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Makanya banyaklah anak-anak muda berdoa, ya Allah, berikan aku istri solehah yang menemani sisa-sisa hidupku agar aku dapat bertakwakal padamu ya Allah. Makanya kata Nabi, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Laki-laki walaupun dia rajin sholat tarawih, walaupun dia khatam Quran, walaupun dia ikut one day one juz, imannya baru setengah kalau dia belum menikah. Tapi kalau dia sudah menikah, maka falyattaqillaha fil nisfil baqi, sisanya tinggal dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman manusia itu satu, setengahnya menikah, setengahnya takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya laki-laki, kalau dia belum menikah, maka imannya setengah. Bagi yang sudah menikah,
dia tinggal tambah saja takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak Ustaz belum lagi menikah. Nikahlah. Tak sanggup saya menikah Pak Ustaz. Tak sanggup kenapa? Belum ada maharnya. Puasa sunat banyak-banyak. Emangnya puasa kenapa? Puasa menurunkan libido seksual. Makanya kata Nabi, "Faman lam yastati'." Kalau kalian belum sanggup, fa'alaihi bisawm. Hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija. Puasa itu obat. Kita yang tadi siang puasa, lapar, lemas, nafsu ada, tapi tenaga tak ada. Anak-anak muda kalau puasa gitu juga. Tengok tu ada cewek cantik, mana tak nampak dulu. Bagus dia puasa. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian puasa. Di samping menekan libido seksual, kalian merasakan pengawasan kedekatan Allah, dan yang paling penting irit belanja. Bayangkan kalau tak makan lontong sayur 30 hari. Tapi jangan dipaksakan. Saya tak ingin nanti dosen-dosen dari UIR, dari UNRI, dari UNILAK mengadu ke Ustaz Somad, disuruhnya mahasiswa puasa. Apa hasilnya Pak? Banyak mereka yang tak masuk kelas, tidur aja di masjid mereka. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beramal nih mesti dipaksa-paksakan. Karena kata pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Pertama sholat, dipaksa orang tua. Sholat. Orang tua yang menyuruh itu pun mengajak anaknya sholat. Malam, bangunkan istri, bangunkan anak, sholat tahajud, sholat witir. Yang tadi sudah sholat witir, nanti malam tahajud saja. Ustaz, saya tadi habis tarawih langsung witir. Apakah setelah witir nanti malam saya boleh tahajud lagi? Boleh, silakan. Tapi nanti setelah tahajud jangan witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Saya mau witirnya nanti malam Pak Ustaz. Bagus. Kalau begitu habis tarawih, banyak yang habis tarawih pulang. Kebetulan pengajiannya habis isya. Habis isya langsung tarawih. Habis tarawih pulang. Anaknya nanya, "Ma, iya, itu mereka kok langsung pulang?" Dia mau witir nanti malam. Nah, walaupun tak semua yang pulang itu mau witir, banyak juga kolaknya belum habis. Itu aja nampak dia dari. Assalamualaikum warahmatullahi setengah mangkuk. Assalamualaikum warahmatullahi cendol merah. Nah gini cepat ya balik. Daripada sholat ingat cendol Pak Ustaz, bagus makan cendol ingat sholat. Iyalah. Maka kalau dipeturunkan, kapan kamu mau sholat? Nantilah setelah agak luang. Kapan kamu mau sholat? Berapa kali emak kita tak jadi sholat tahajud gara-gara kita tak berhenti menangis tengah malam. Berapa kali emak kita tak jadi sholat gara-gara dia sudah berwudu siap-siap mau sholat, kencing, kotor bajunya. Gimana cara menembusnya itu? Tak ada cara kecuali Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi, ya Tuhanku, ighfirli, ampunkan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku. Kama itu artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama, sebagaimana rabbayani, dia mendidik aku, shaghira, waktu aku masih kecil. Coba tengok doanya baik-baik. Sayangi kedua orang tuaku sebagaimana dia mendidik aku. Bukan bunyinya sayangi kedua orang tuaku sebagaimana dia menyayangi aku. Bukan. Karena sayang belum tentu mendidik. Tapi kalau sudah mendidik pasti sayang. Walaupun kadang cara mendidiknya macam-macam. Ada yang tegas, ada yang lemah lembut, ada yang pakai marah-marah dikit, ada yang main sentil-sentil, pukul-pukul dikit. Tapi tujuannya satu, supaya anak-anak ini selamat dunia akhirat. Sama macam memasukkan makanan. Ada ibu ini cara dia ngasih anaknya makan, dia tahu anaknya suka bintang, asal menggambar gambar bintang, asal menengok nunjuk bintang. Dimasakkannya telur dadar gambar bintang. Tengok, suka makan bintang, buka mulutnya, bintang masuk. Dibuatnya nasi gambar bintang. Tengok, akhirnya mau. Adalah yang main rayu-rayu. Makanya nak, 1 suap 5.000 ya. Mau 10 pun jadi. Yang satu lagi tak, dia polwan, dia ambilnya pistol makan, belum tembak.
intinya makan. Caranya macam-macam. Begitu juga dengan sholat ini. Ayo sholat ya nak, sholat ya. Yang satu lagi, sholat, pergi sholat. Kalau tidak ada baju hari raya. Pergi. Akhirnya dia pun sholat juga. Sholli fardhu maghrib salat raka'atin karena baju hari raya. Allahu Akbar. Mungkin awalnya niatnya begitu, tapi dalam proses waktu berjalan, kalau sudah terbiasa dia sampai mati dia tidak akan lepas. Dia gigit pakai gigi rahang, dia pegang sekuat tenaganya. Maka kita yang dulu menyuruh, tak berhenti ibu menyuruh, berkuih mulutnya sholat. Tapi itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah bosan. Duduk anak itu di atas pelaminan bersama suaminya yang rajin sholat. Dia pun juga orangnya sholat. Meleleh air mata ibu, air mata haru kebahagiaan. Ibu kok nangis? Senang hati saya Pak Ustaz. Senang kenapa? Selesai tanggung jawab saya Pak Ustaz, anak saya sudah nikah. Jadi tanggung jawab ibu sudah habis. Sudah Pak Ustaz. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab orang tua habis setelah nikah? Tengok dulu. Dulu suaminya baik. Dulu di rumah dia sholat. Tapi setelah menikah, tiba-tiba jilbabnya terbang, baju kurungnya melayang. Datang dia ke rumah bawa rantang bersama suaminya petantang petenteng. Suaminya dapat pula anak funky, rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anting-anting 12 biji, 6 di sini, 6 di sini. Tambah 1 lagi di depan lubang hidung. Macam sapi kurban bentuk. Dulu kalau jumpa sama orang tua cium tangan, sehat Ma, sehat ya. Ini enggak. Begitu masuk rumah, apa kabar kalian semua? Mantap. Maka ini tanggung jawab kita. Kita tak bisa mengatakan, kau sudah nikah, kau sudah punya suami, bukan urusanku lagi. Tidak. Tetap didudukkan dia. Kau anakku duduk sini. Kau menantuku duduk di sini. Kalian ini kenapa? Kesambat. Kerasukan setan. Jilbabnya mana? Rok panjangnya mana? Kenapa bisa begini? Suami, ini anakku ini bukan kau jumpa di tong sampah. Kenapa kau biarkan auratnya terbuka? Mesti kau jaga. Bapak salah juga dulu. Kenapa bapak terima aku? Itulah aku pun salah seleksi dulu. Mestinya aku buatkan timnya dulu. Tim fit and proper test. Ketua Dr. Mustafa Umar, Sekretaris Nawafi Muhammad Saleh, Bendahara Abdul Somad. Mestinya kami tes dulu. Tapi karena aku sudah terlanjur, apa boleh buat? Kau mesti kembali ke jalan Allah. Nah, jangan diam saja. As-sakitu anil setan akhras. Diam melihat kebatilan adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Diam. Anak balik pakai celana pendek, diam. Pakai baju pendek, diam. Saya kalau sudah menengok orang pakai celana pendek, laki-laki pakai celana pendek, lutut hitam berkudis belakang. Kenapa tak pakai sarung? Kenapa tak pakai celana panjang? Pemain bola Pak Ustaz main futsal kan ada celana karet yang bisa menutup sampai betis. Pakai dulu di dalam pakai celana karet, habis itu pakai celana panjang. Pemain-pemain bola yang terkenal itu aja begitu. Ini baru antar kecamatan pakai celana pendek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bekal yang mau dibawa mati, inilah yang penting. Tapi saya tak ingin habis pengajian ini besok Bapak Ibu bawaannya mau mati aja. Besok pagi tak ada yang berangkat lagi mengurus toko di pasar. Tak ada lagi yang mengurus kebun karet. Pak, gimana kabar toko Bapak? Udah tak saya urus Pak Ustaz, saya mau mati aja. Kita tetap urus itu. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya lain. Ini Hajar Aswad, ini Multazam, ini pintu Ka'bah, ini rukun Syami, ini rukun Iraqi, ini rukun Syami, ini rukun Yamani. Maka dari sini kemari doanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi dari rukun Yamani ke Hajar Aswad
doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 70.000 malaikat mengaminkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunianya mesti hasanah, baru akhiratnya bisa hasanah. Mustahil akhirat hasanah, dunia pontang-panting. Datang satu jamaah umrah, lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ditanya sama pembimbing, semua kami hasanah, Bapak kenapa baca Fatimah? Bini yang bonangkan 2 Fatimah. Kalau bos Habib hasanah 2 kali, ngamuk dia Ustaz. Itulah pentingnya kita ngerti apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, salam kiri salam kanan sudah selesai, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi Allah. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah. Makanya doa keluar masjid. Coba tengok. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta, memohon kepada Engkau, kasihlah aku karunia rezekimu. Beda sama doa masuk masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pak Ustaz, doanya tak itu, masuknya dari sana, doanya tempel di luar. Masuk masjid doanya, ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Karena masuk masjid minta rahmat Allah. Allahumma rahamni bil Quran, rahmati aku dengan Quran. Rabbil firli warhamni, rahmati aku. Tapi ketika keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta kepada Engkau, beri aku rezekimu. Karena keluar dari masjid mencari rezeki bukan berarti meninggalkan dunia. Saya tak setuju kalau ada ustaz ceramah, tinggalkanlah dunia. Dunia ini hanya menyibukkan kita saja. Bisnis tinggalkan, ruko tinggalkan. Nanti kalau dunia kita tinggalkan, yang ngambil siapa? Ahok. Tengok, pusing kepala orang. Oleh sebab itu maka dunia ini harus digenggam. Orang Islam harus menggenggam dunia. Karena kalau tidak, maka habis dunia ini dikuasai oleh orang lain. Maka Allah kirimkan nabi-nabi untuk menggenggam dunia. Nabi Muhammad SAW, apa kata dia? La taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. Heran orang, apalah Muhammad ini ngomong Arab primitif, tak bisa tulis baca, tinggal di Jazirah Arab, kering, tanam-tanaman pun tak ada, istana tak ada. Tiba-tiba dia berkata, la taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. Wala ni'mar amiruha, panglima perang terbaiknya adalah panglima perang saat itu nanti. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, pasukan tentara terhebat adalah pasukan itu. Panglima perangnya itu bernama, namanya sama dengan namaku, kata Nabi. Ucapan Nabi tak sia-sia. Betul, dikuasai Konstantinopel oleh seorang laki-laki, namanya sama dengan Nabi kita, bernama Muhammad Al-Fatih. Dan dia menguasai itu pada tanggal 29 Mei, pas hari, beberapa hari. Inilah hari kehebatan orang Islam menguasai Konstantinopel. Jadi cita-citanya tak tanggung-tanggung. Konstantinopel itu siapa Pak Ustaz? Ada raja namanya Kaisar Konstantin. Didirikannya sebuah kota, kota itu dia sebut Konstantinopel. Itulah kota paling hebat pada zaman kekuasaan Eropa Romawi. Sekarang masuknya ke Turki. Datang Muhammad Al-Fatih, dirobahnya Konstantinopel itu menjadi Istanbul, kota Islam. Jadi umat Islam harus punya cita-cita. Ayah Muhammad Al-Fatih memandikan dia sore-sore, pagi-pagi. Apa kata dia? Ditunjuknya dari seberang. Anakku, kau tengok ke seberang, itu adalah kota Konstantinopel. Nanti kalau kau sudah lajang, nah, aku ingin kau merebut kota itu.
Rupanya nasihat itu masuk ke kepala anaknya. Dia ingat, ayahku dulu berpesan, nanti kalau engkau remaja dewasa, kau akan jadi panglima perang, kau akan jadi tentara, kau akan merebut Konstantinopel. Dia yang merebut berkat doa ibunya, berkat usaha ayahnya. Jadi bapak pulang dari sini, ambil gambar menara Eiffel, menara Pisa, menara Eiffel Prancis, tempel di dinding. Setiap sore tunjuk, hai anakku, kau akan menguasai Paris Prancis nanti, insya Allah. Tapi dari bunyi insya Allahnya nampaknya tak yakin. Jadi cita-cita itu gantungannya tinggi. Ini orang tua cita-citanya pendek. Anak bapak maunya jadi apa? Dapat jadi PNS, cukuplah Pak Ustaz. Kalau hanya hidup ini sekedar makan, kucing pun makan. Kalau hidupnya hanya sekedar kerja, monyet pemanjat kelapa pun kerja. Maka hidup ini harus ada target ke depan. Mau jadi apa? Dunia ini harus dikuasai. Bahwa ada orang mau jadi polisi, silakan. Mau jadi tentara, silakan. Mau jadi panglima perang, silakan. Tapi tujuan hidupnya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah ini, maka Allah akan menolongmu. Di mana engkau ditolongnya? Di dunia ditolongnya. Saat mati sakratul maut ditolongnya husnul khatimah. Saat di akhirat nanti kau akan ditolongnya. Tak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Makanya selalu kita katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup yang singkat ini kalau tak dikejarkan untuk beramal, maka tak akan ada amal yang bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat alhamdulillah sudah Pak Ustaz. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, itu baru wajib-wajibnya saja. Salat sunatnya qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, salat tarawih, salat witir, salat duha, salat sunat isyraq, salat sunat taubat, salat sunat awabin, salat sunat tasbih. Berbanyak salat-salat sunat. Saya tak maulah salat sunat Pak Ustaz. Yang penting salat wajib aja cukup. Nanti kau di surga tak punya rumah, di emperannya pun tak apa-apa masuk jadilah Pak Ustaz. Kita ini kan kalau makan mau ada sayurnya, ada buahnya, ada sambalnya, ada dessertnya, ada agar-agarnya, ada minumnya. Kenapa ketika makan mau makanan komplit? Ketika kendaraan mau kendaraan cepat. Ketika rumah ingin rumah yang mewah, yang lengkap, kolam renang, ada tamannya. Tapi kenapa ibadah secukupnya aja? Kok kenapa tak salat sunat? Salat sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini yang membuat orang tak salat sunat. Kenapa tak salat duha? Salat duha dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Kenapa tak salat tahajud? Salat tahajud dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Robah definisi itu. Mulai malam ini bangun tahajud. Kenapa tak tahajud? Saya mesti tahajud Pak Ustaz. Kenapa tahajud? Salat tahajud dikerjakan berpahala. Kalau tak dikerjakan bisa terjadi apa-apa. Harus dirubah. Mindset kita harus dirubah. Mind otak, set diatur, disetting ulang. Jangan sampai terbentuk di kepala, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Harus saya kerjakan, karena ini akan menolong saya di hadapan Allah SWT. Paksakan salat duha, paksakan salat tahajud, paksakan salat witir. Saya payah bangun malam Pak Ustaz. Pasanglah jam. Ini ada 3 jam. Jam 1, jam 2, jam 3. Mereknya pun macam-macam. LG, Apple yang kena kunyah setengah, Lenovo, apa sah? Yang berbunyi 3-3-nya. Takkan tak bangun? Sudah 3 berbunyi tak juga bangun. Pergi ke dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan. Sudah menyala, gendangnya dah hilang sudah dalam. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin. Ambil tepung terigu, letakkan di tapak tangan,
hidupkan kipas angin nomor sekencang-kencang, letakkan, terbang, kawan terbang, istri terbang, anak terbang, harta terbang, kantor terbang, pakaian mewah, jas terbang, tapi yang tetap kekal illal ladzina amanu, kecuali iman, wa amilus shalihat, amal soleh. Maka kalau kau tahankan iman ini, bawalah dia. Kau pertahankan amal soleh ini, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun pagi, masuk kamar mandi, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, pahala. Keluar dari kamar mandi, langkahkan kaki kanan. Harus ingat, sampai langkah kaki kita pun kita ingat, kiri apa kanan, kiri apa kanan. Anak kecil yang baru ngapal doa, masih TK, saya nengok dengan mata kepala saya sendiri. Undangan di rumah jamaah, saya tengok anaknya keluar dari kamar mandi, sudah keluar, masuk balik. Ditanya sama neneknya, kenapa masuk lagi? Tadi waktu keluar pakai kaki kiri, Nek. Jadi masuk lagi ke dalam, keluar pakai kaki kanan. Cucunya ingat, nenek tak ingat. Berapa banyak di antara kita ngaji, tapi tak masuk. Ngaji bolak balik, pengajian Ramadan tiap malam, tapi minum masih juga lagi pakai tangan kiri. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kau makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kau minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bishimalihi. Setan minum pakai tangan kiri. Setan kalau sudah menengok orang minum pakai tangan kiri, apa kata dia? Hai bro, brother, kata dia, kawan saya nih. Mau digoda sama setan, jangan goda. Kenapa? Sesama setan larang saling menggoda. Kawan kita itu biarkan aja gitu. Oleh sebab itu maka beramal ini dari hal-hal kecil, remeh-temeh, sepele. Selama ini ngobrol aja tak tentu arah. HP berbunyi terus, TM mania, ngomong tak tentu arah. WhatsApp, Twitter, BBM, Instagram, YouTube, video, macam-macam. Habis waktu. Maka di bulan agung mulia, ingat apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Kawan, berapa kawan di Facebook? 5.000. Berapa kawan di Twitter? 10.000. Bisa kawan itu menolong kita di hadapan Allah SWT? Tak bisa. Maka untuk sementara tinggalkan. Yang akan diperkuat adalah zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tiap hari itu saja. Update status itu aja isi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Gimana kabar kau, sehat? Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Timbangan. Fa amma man saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka kehidupannya di akhirat diridhoi Allah. Kenapa berat timbangan amalmu? Karena banyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Duduk di kantor, kebetulan orang tak ada, zikir banyak-banyak. Ketika kebetulan orang ada, linmas, pelayan pelindung masyarakat, orang ngantri, tak mungkin kita pula berzikir, bertasbih. Pak, gimana KTP saya sudah selesai atau belum? Pak, gimana akte anak saya? Pak, gimana surat keterangan istri saya? Itu mesti kita jawab. Hati berzikir, mulut ngomong. Jangan pula gara-gara pengajian ini besok, Pak, gimana anak saya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ada masanya. Zikir yang paling mantap adalah connect. Mulut berzikir, hati mengingat. Connect. Ini hati, ini mulut. Connect, tak putus. Andai mulut tak bisa, hati aja berzikir. Subhanallah. Tapi mulutnya tetap ngomong, apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Gimana keadaannya? Yang kerja di rumah sakit, ibu sakit, bapak sakit, nah, ini semua baik. Tapi yang paling penting adalah zikir. Ustaz, nampaknya Allah itu tak adil, Pak Ustaz. Jangan kau katakan kalimat itu. Allah maha adil, al-adlul latif, maha adil, maha lembut, maha baik. Kenapa kau katakan tak adil? Suami saya bisa baca Quran, saya tak bisa. Suami saya bisa sholat tarawih, saya tak bisa.
suami saya bisa i'tikaf, saya tak bisa. Suami saya bisa berzikir, engkau tetap bisa berzikir. Maaf cakap, perempuan yang berhalangan maka tetap bisa berzikir. Baca Quran tak boleh, masuk masjid tak boleh, tawaf tak boleh, puasa sunat tak bisa, i'tikaf tak bisa, tapi berzikir tetap. Ya Rasulullah, ayul amal khairun, apa amal yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Basah kenapa? Bizikrillah, berzikir dengan Allah. Afdalul zikri, seafdal zikir, zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Makanya imam kita tadi selesai kita sholat witir, dia ajak kita afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Ustaz, kenapa tadi Pak Ustaz menggoyang kepala? Entah, saya tak tahu, saya tengok orang goyang-goyang. Saya goyang kepala, saya kebetulan bernapas saja. Tapi bagi sebagian saudara-saudara kita, digoyangkannya kepala, dia ingin menghunjamkan kalimat itu ke tangkai jantungnya, mengusir setan yang bersemayam di dalam. Karena setan tak berbisik telinga, setan tak berbisik kelewat mata telinga. Coba tengok ayatnya. Allazi yuwaswisu fi sudur. Setan yang yuwaswis berbisik fi sudur. Oh, di sendok ya Pak Ustaz. Fi sudur pakai ra. Fi sudurin nas. Setan yang berbisik di dada manusia. Dada bagian mana? Sebelah kiri, di jantung. Disitulah dia berbisik. Maka orang yang berzikir itu menembakkannya di tempat setan berbisik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir setan pergi. Kenapa mesti kuat Pak Ustaz? Karena ketika zikir kuat, setan lari tunggang langgang lintang kukang. Makanya muazzin kita tadi suaranya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Makanya kalau azan berkumandang, terdengar suara anjing melolong. Oh, kenapa anjing melolong? Anjing menengok setan lari. Oh, jadi anjing bisa nengok setan Pak Ustaz? Bisa. Saya inginlah nengok setan Pak Ustaz. Ganti matanya. Setan itu ada untuk diyakini bahwa dia menggoda kita. Cukup. Apa pula untuk nengok setan? Setan tak perlu ditengok. Justru kita minta lindung kepada Allah. Idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa sebelum baca Quran minta lindung kepada Allah? Supaya jangan sampai setan membolak-balikkan isi kepala sehingga melahirkan tafsir liberal, mengeluarkan tafsir sekuler, ayatnya ayat Quran tapi tafsirnya tafsir setan. Makanya kita minta lindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau masuk kamar mandi, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa? Karena tempat kotor, tempat najis, kamar mandi, tempat setan. Minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Minta lindungnya hanya kepada Dia saja, tidak kepada selain Dia. Apa itu yang dimuliakan Allah? Maka amal-amal yang lain mungkin berat, tapi amal ini ringan. Solat sunat ringan. Saya tak bisa lagi solat nih Pak Ustaz. Kenapa? Kaki sakit. Zikir bisa. Tegak lama, rukuk lama, sujud lama. Mantap. Tak bisa Pak Ustaz. Solat duduk tak bisa Pak Ustaz. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz. Asal dibuka Quran ni meleleh air mata. Sedih. Enggak Pak Ustaz. Tak nampak titik ya, titik non titik. Jadi kalau begitu mana? Pejamkan mata, banyak-banyak berzikir. Allazina yadhkurunallah. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring dia pun ingat Allah. Apa kata dia waktu berbaring? Bismika Allahumma ahya wa hidup. Orang dulu sebelum tidur baca doa. Orang sekarang enggak, sebelum tidur update status. Bangun tidur update status.
Mau makan update status. Dulu orang Malaysia mau makan gini. Orang Indonesia enggak, sebelum makan gini. Makan dulu yuk. Semua diupdate. Sampai akhirnya mau mati pun ditanya orang, apa status terakhirnya? Iya. Semua mau diupdate. Apa yang dimuliakan Allah? Maka yang perlu kita update itu adalah, aku kalau mati nanti bawa apa? Facebook selalu bertanya, what? Apa yang kau pikirkan? Facebook selalu bertanya, apa yang kau pikirkan? Coba sekali-sekali balik Facebook, kau pikirkan tentang mati kan? Jangan aku aja yang kau tanya, aku kau pikirkan. Kau pikir juga lah, kau mati kau apa? Ini yang sih dia menanya tentang kita, apa yang kau pikirkan? Aku berpikir tentang kalau aku mati nanti aku bawa apa? Anakku tidak akan kubawa, biniku tidak akan kubawa. Walaupun dia waktu hidup berkata, Kanda, kaulah bulan, kaulah bintang. Jangan pergi lama-lama, setengah napasku pergi, kata dia. Tapi begitu malaikat maut datang, semuanya berubah. Harta yang katanya dulu harta bersama, berubah menjadi harta gono gini. Apa artinya Pak Ustaz? Kau begono, aku begini. Lalu yang kekal abadi mana? 2.000 perak yang pernah masuk ke kotak kerincing, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. 200 juta yang membuat rumah tinggal, dan surat akte notaris rumah akan dibawa ke pengacara, dirubah nama. 2.000 perak yang dikasih ke anak yatim, itu kau bawa menolong agama Allah. Tapi 200 juta yang kau belikan mobil mewah akan tinggal. STNK BPKB akan dibawa ke kantor Samsat depan Purna MTQ. Pegawai melihat, kendaraan siapa nih? Kendaraan Ustadz Somad. Oh, kenapa bawa? Mau balik nama. Kenapa balik nama? Dia sudah mati dimakan cacing tanah kemarin. Kenapa mesti balik nama? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Berpikirlah tentang apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tulis besar-besar. Di mana ditulis? Mana tempat yang selalu ditengok? Di HP, tulis ditengok HP. Kalau kau mati, kau bawa apa? Saya mau tulis di belakang mobil saya, Pak Ustaz. Bagus, tulis di belakang. Kau mati bawa apa? Tapi kalau di belakang mobil ditulis, yang tahu orang di belakang. Yang bawa tak tahu. Orang di belakang bawa tengoknya. Kau mati bawa apa? Dia juga ya. Setiap pagi orang, dia kebetulan tinggal di Sukajadi, ngajarnya di Panam. Bayangkan dari Sukajadi ke Panam berapa kali dia berhenti. Depan mall SKA, berhenti mobilnya. Orang belakang nengok, kau mati bawa apa? Dia juga ya. Akhirnya berhenti lagi mobil itu di Simpang Akap. Simpang Akap yang ada BPK, Babi Panggang Karu. Lewatlah Semanung Kali Raja Gugu Senam Bela lewat Positengah. Kau mati bawa apa? Iya juga ke Semanung Kali. Apa yang akan kubawa nanti menghadap Tuhan alam Bapa? Habis itu belok mobil tadi masuk ke Tabik Gadang. Berhenti lampu merah. Sampai di Tabik Gadang, truk-truk, mobil Lorena, mobil Makmur, Medan Jaya berhenti. Supir-supir truk menengok. Kau mati bawa apa? Iya juga. Aku lebih lama di truk daripada di jalan. Memangnya nanti aku mati bawa pusuh, kata dia. Ingat orang. Jadi buatlah tulisan-tulisan pendek, singkat, bermakna. Memang dia bukan ustaz, dia tidak penceramah, tapi kata-katanya ini dah. Saya tengok anak-anak muda sekarang di motornya ditulisnya di belakang Red Devil, setan merah. Gambar warna merah. Setan merah, kata dia. Setan pun heran, anak ini tiap hari baca Auzubillah, tapi gambar aku ditempelnya di motornya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mati menghadap Allah, semuanya tinggal, jabatan tinggal, jas kesayangan tinggal, baju mewah tinggal. Beli baju jangan banyak-banyak. Ini bulan baju sampai 3 lemari, jaket kulit, semi kulit, sintetis, wow, beludru, mati. Tinggal. Yang dibawa apa? Yang dibawa hanya kain tipis yang tak berjahit. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tak ada. Kalau kawan kita yang di sebelah itu meninggal, masih pakai jas, pakai dasi, ganteng. Kalau kita tidak, digulung kecil dodol. Itu yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau beli baju cukup 2. Baju kita 1, baju anak yatim 1. Nanti beli baju koko, baju kain panjang, beli kain 2. Papa kau beli kainnya 2, aku 1. Ada orang Joko di sana 1. Itulah akan menolong. Dipakainya kain itu sholat. Ma min muslimin yaksu musliman sawan. Ada orang beriman disedekahkannya kain. Karena fi zimmatillah, dia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Makanan alaihi khirqah, sampai kain itu tinggal sepotong. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini rasanya komplit lah sudah amal kita. Salat tahiyatul masjid sudah, qabliyah isya sudah, salat isya sudah, salat ba'diyah sudah, masuk salat tarawih, ditutup dengan witir, ditutup dengan doa, ditutup dengan zikir, ditutup dengan tausiah. Akhirnya 1 jam sudah saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 1 jam sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Cuman pengurus Al-Ikhlas tahu dibuatnya 2 botol. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Kita akan berjumpa sekali lagi besok malam kalau panjang umur. Besok kajian kita 2 malam ini sudah kita kaji amal. Semalam amal, malam ini amal. Besok terakhir kita bahas yang menghilangkan amal. Jangan ngasih cerita awal, mari sholat, mari. Besok kita bahas ada perbuatan yang menghilangkan amal kita yang 2 malam ini. Apa saja dia? Nantikan tayangnya besok malam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.